KPK berkepentingan untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki, tentu kita akan uji. Nanti kita akan berikan kesimpulan, tentu ini adalah proses, dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Kami diundang KPK untuk klarifikasi hampir 2 jam ya. Kemudian juga kami sekaligus membawa dokumen tambahan yang untuk memperkuat apa yang kami sampaikan. Yang jelas dia melaporkan sebuah fakta dan data. Tentu fakta dan data itu kan harus diverifikasi, diinvestigasi oleh KPK. Tapi ada kesan misalnya kalau kita lihat di talkshow di televisi ya, malah ubatnya yang dipojokkan, ya kan? Orang menuntut mana korupsinya, ya kan? Mana tindak pidana pencucian uangnya? Saya pikir ya kok berat banget sanksi orang untuk mengadukan sebuah fenomena, padahal mengadu sendiri juga berat, ya kan? Belum lagi dia diadukan balik. Jadi kita sebetulnya dialihkan persoalannya dari materi ke persona. Jadi ini yang disebut sebagai pembunuhan karakter Ubed. Padahal Ubed karakternya nggak bisa dibunuh karena justru karakter Ubed adalah anti korupsi. Jadi sebetulnya Ubed itu dicecar oleh mereka yang nggak punya otak, yang sebetulnya ingin menghalangi orang untuk membersihkan korupsi itu. Jadi udah kita anggap aja bahwa gorong-gorong memang lagi mengerahkan isinya untuk menghalangi Ubed. Padahal Ubed nggak pernah masuk gorong-gorong, dia selalu berjalan di atas trotoar. Itu sudah saya anggap tidak sebagai ancaman. Mungkin ya mereka karena tidak tahu ya. Bisa jadi kan orang membuli dan sebagainya, mengancam. Mungkin karena ketidaktahuan apa yang saya lakukan. Jadi saya anggap itu biasa saja. KPK kan bisa saja mengatakan tidak ada peristiwa pidananya. Tapi kan tidak berarti yang disampaikan Ubed itu salah, sehingga dia pantas untuk dikriminalkan. Kalau begitu nanti orang yang melaporkan pada nggak mau berpartisipasi, karena dia yang harus menjamin bahwa apa yang dilaporkan harus menjadi korupsi, peristiwa pidana. Karena kan itu kalau misalnya kita bisa menentukan bahwa ini pidana atau enggak pidana, nggak usah KPK, kita aja kalau begitu, ya kan? Langsung ke pengadilan kita yang menjadi jaksanya. Kan karena ada KPK, maka dia yang kemudian harus membuktikan rangkaiannya. Jadi intinya memang nggak boleh, tapi kemudian nanti diberi semacam diskresi, kecuali betul-betul terbuka, kecuali betul-betul masuk akal, kecuali betul-betul tidak ada kecurigaan. Nah, Ubed justru mencurigai ada yang tidak terbuka. Karena itu dia lakukan riset. Nah, riset itu dia sampaikan sebagai riset akademis pada KPK. Kan nggak bisa dia ucapkan di panggung seminar kan, karena dia nggak boleh lagi seminar kan. Dan rektor kan melarang seminar tentang Omnibus Law, dilarang seminar tentang korupsi kekuasaan dilarang. Jadi Ubed akhirnya memilih jalan terakhir, yaitu menyampaikan hasil pikiran, hasil riset secara konseptual pada KPK. Kita biarkan ini jalan buruk ini betul-betul menghasilkan lubang-lubang dulu, baru kita ratakan sekaligus kan. Nah, kalau kita ratakan sekarang, ya enakan yang petahana, rejim petahana ini akan menikmati hal yang sebetulnya harus mereka yang bertanggung jawab. Jadi biarkan jalan itu rusak sepenuhnya, karena yang akan lewat di situ adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan akan tergelincir di jalan yang dia rusak sendiri. KPK bakal garap Gibran dan Kaesang. Ini bukti baru yang disiapkan Ubedillah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berjanji akan memeriksa Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Itu jika laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terbukti ditemukan dalam laporan yang dilayangkan Ubedillah Badrun. Ubedillah optimis bahwa lembaga anti rusuh itu akan melakukan yang terbaik. Kita percaya kepada KPK bahwa pasti akan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, ujarnya kepada pojok1.id usai diperiksa KPK Rabu 26 Januari 2022. Aktivis 98 itu juga menyebutkan saat pemeriksaan dirinya memberikan dokumen tambahan kepada KPK terkait laporannya tersebut. Kami juga membawa bukti baru, dokumen tambahan baru untuk mempermudah proses laporan kami, ungkap Ubedillah. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ itu mengaku diperiksa selama 2 jam lebih oleh KPK dan dicecar beberapa pertanyaan. Diperiksa 2 jam lebih, kira-kira pertanyaannya seputar laporan yang sudah kita laporkan kepada KPK, ucap Ubedillah Badrun. Sebelumnya, KPK juga telah berjanji akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh Ubedillah Badrun tersebut.
yang menyatakan masih memverifikasi laporan Ubedillah Badrun terkait dua putra Presiden RI Joko Widodo. Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terkait relasi bisnis. PLT juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan langkah tersebut merupakan proses wajib yang dilakukan terhadap seluruh pelaporan yang masuk ke KPK. Selain itu, proses tersebut juga berguna untuk menentukan apakah pokok aduan yang masuk sudah sesuai undang-undang yang berlaku atau tidak. Tentu tujuannya untuk memastikan apakah itu kewenangan KPK atau bukan, kalau kemudian ada dugaan peristiwa pidana korupsi. Jelasnya kepada wartawan Senin 17 Januari, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Tentu semuanya membutuhkan waktu dan proses, sambungnya. Ali menegaskan KPK bakal tetap menelusuri dan melakukan pengumpulan data untuk menambah informasi apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan, ujarnya. Kami diundang KPK untuk klarifikasi hampir 2 jam ya. Kemudian juga kami sekaligus membawa dokumen tambahan yang untuk memperkuat apa yang kami sampaikan.